penyebab laki-laki dan perempuan jatuh cinta itu berbeda. Jadi jangan disamakan, ya. Kalau perempuan itu jatuh cinta kepada laki-laki karena melihat pengorbanan laki-laki, ya, dalam membuatnya bahagia dan lain sebagainya. Tapi kalau laki-laki itu bahagia atau merasa dicintai ketika dia ini bisa mendapatkan apresiasi dari wanitanya. Dan apresiasi itu didapatkan dari mana? Dari setelah dia memberikan sesuatu ke perempuannya. Jadi dari pengorbanan-pengorbanan laki-laki tersebut. Oke. Jadi kalau perempuan ini jatuh cinta karena rasa aman, kalau laki-laki jatuh cinta karena dia memberi pengorbanan dan diapresiasi sama perempuannya. Ya, itu kalau dua-duanya bekerja sesuai energi maskulin dan feminin. Oke, jadi dalam hubungan tuh ada dua, ya kan? Feminin dan maskulin. Si maskulin ini seneng kalau dia berkorban, ngejar, diapresiasi. Dan dia ini seneng banget kalau ngelihat femininnya itu kayak, seperti Dewi. Cantik, peduli sama diri sendiri, hidupnya penuh cinta, mengapresiasi, lucu, cutie-cutie, ya, lembut ngomongnya. Itu dia suka banget sama wanita seperti itu, si feminin. Oke, jadi dalam hubungan tuh satu ada provider, yang satu ada receiver. Walau nih kak, kok kita tuh receive doang sih? Kita kan juga harus take and give. Iya, kita giving kok ke mereka. Kita giving appreciation. Sometimes kalau kita punya pasangan ya, dia kan udah melakukan banyak hal untuk kita, kita apresiasi, ya. Kita imut-imut, manja-manja, sambil bawain dia mungkin minuman kesukaannya. Sometimes masakan yang dia suka, ya, karena dia kan katakan punya suami nih, kita udah kerja dari jam berapa sampai jam berapa, ya udah nggak apa-apa, kita nggak apa-apa cooking, ya, asalkan dia ini juga udah menjalankan perannya dengan baik. Sayangku, terima kasih ya, my superhero, ini aku masakin kamu makanan kesukaan kamu, mudah-mudahan kamu suka, gitu ya. Tapi kalau kamu ini nggak mendapatkan keamanan, ya, nggak mendapatkan yang selayaknya dia provide untuk kamu, ya susah juga kamu mau apresiasi. Tapi terkadang permasalahannya adalah banyak wanita-wanita ini yang ngambil role dari sang pria, sang suami. Kamu wanita-wanita yang mungkin nggak tahu ya, energinya nggak feminin lah, itu kayak susah banget percaya sama suaminya. Everything dia yang handle, keuangan dia yang handle, apa ini itu semuanya dia yang handle. Capek sendiri, terlalu maskulin, seorang nggak butuh orang lain, ya kak. Tapi nanti itu ya, kalau ini bisnisnya ini aku kasih ke suami aku, jalannya tuh nggak akan sebaik ketika aku yang handle. Ya kamu nggak membiarkan dia belajar, ya, kamu nggak membiarkan dia belajar. Oke, I have a friend, teman aku ini punya teman dekat ya, partner sepertinya. Partnernya ini orang luar, tapi pernah tinggal di Indonesia, dan dia punya SIM. Oke, tapi kan dia bukan orang Indonesia kan, cuma dia punya SIM. Nggak tahu SIM-nya itu dapatnya gimana, temenku pun have no idea. Tapi sebagai wanita yang feminin perannya, teman aku mengizinkan, ya, teman aku ini mengizinkan si laki-laki yang punya SIM tadi, yang orang luar, untuk nyetir. Memang
mungkin hari pertama kayak, oh no, deg-degan. Tapi karena wanita tadi ini percaya, gue sih bilang gini ya, gue percayalah sama lo. Walaupun gue ngingetin dikit dan deg-degan juga katanya. Oke. Tapi si cowok tadi merasa diapresiasi, merasa dipercaya. Maka insting dia untuk memprovide, which is nyetirin, itu jadi jalan. Dan buktinya ya baik-baik saja. Karena si cewek ini letting this man learning something, right? Walau di awalnya kan ya hari pertama kagok-kagok gitu, tapi ya udah. Okay? That's good. That's how it is. How it works between the masculine and the feminine. Dan si cowoknya ini pun senang nyetirin. Oh, I feel so proud of myself, gitu ya. Ceweknya tadi bilang, oh, yes, you should. You did a great job. Oke. Walaupun dia kayak bilang keep saying like, terusan bilang, okay, I trust you. I don't know. Mungkin dia ini beneran trust atau try to affirm the good things ya, mau coba untuk mengafirmasi good things, but that's how it works. Oke, ketika kita allowing our man to learn something, to navigating our purpose in a relationship, ya, untuk ngelit relationshipnya, maka yang terjadi adalah dinamika yang baik antara perempuan dan laki-laki. Mungkin kalau dalam case tadi ya, kalau si cewek tadi ini maskulin banget, dia udah, lo nggak tahu medannya Indonesia, gue aja yang nyetir gitu. Tapi dia ini letting this man learning something dan leading, right? And it feels so good for the man. Dia ngerasa dia berkorban, sacrifice something, being a hero. Dan yang cewek ngerasa safe, dia duduk manis like a princess. Okay, so now you have an idea, right? Kalau cowok ini jatuh cinta karena dia berkorban, dia doing. Kalau cewek, dia jatuh cinta karena dia feel safe, merasa aman, dan receiving. Okay, so now you see the difference, right? Beda kan cara cewek dan cowok itu jatuh cinta. Ya. Tapi Kak, kalau kebalik nih, aku itu suka banget doing. I will do anything for my boyfriend. Ya kamu akan menarik laki-laki yang feminin. Karena kamu berada di jiwa maskulin, kamu pengen leading, kamu pengen berkorban, ini, pengen itu. Akhirnya kamu menarik laki-laki yang feminin. Okay? You get it now? Ya, I hope you get it lah ya, girl. So, kalau kita mau pasangan kita ini masculine, please be the feminine, girl. Bukan mengemis, bukan, but be secure with your own life. Kalau kamu ini belum nemu laki-laki, ya jangan tanya ke aku, Kak gimana caranya cari laki-laki yang maskulin. Laki-laki maskulin tuh nggak dicari, mereka yang nyari kita, karena kita lagi sibuk menghidupkan diri kita sendiri. In our pink, pink room, okay? Cantik-cantikan. Kita sibuk sama diri kita sendiri. Biarkan mereka mencari kita. Tenang aja, mereka akan tetap nemuin kita kok. Okay? So sit back and relax. Ya? Nggak usah overdoing. Nggak usah main dating apps. Nyari-nyari. Nggak usah. Okay? Kalau mereka memang untuk kamu, mereka akan dengan mudahnya menemukan kamu. Okay? Enjoy your life. Enjoy your time. Your lonely, your solo time. Enjoy it.
Bye bye.